Kalau sampai rusak bagaimana nih pertanggungjawabannya Acer nih gimana nih kalau sekarang nih kalau rusak nih? Belum kita lihat sih. Oh, ini repot nih sebetulnya nih. Jadi laptop ini jadi lebih terjangkau sekarang. Di Acer berlaku nggak seperti itu? Brand lain juga rata-rata ada lah. Kalau misalkan price band Indo kan paling ya. Jumpa lagi di Ardibo TV. Iya, kita lagi membahas mengapa kok kelihatannya akhir-akhir nih laptop Acer itu yang hadir pakai spesifikasi tinggi. Kenapa kok harganya jadi terjangkau nih sekarang nih ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, sudah datang nih teman-teman dari Acer Indonesia. Acer Indonesia tepatnya ya. Acer Indonesia, bukan Acer Taiwan. Ada lagi, beda lagi. Jadi nanti kita bisa langsung dapat jawaban dari beliau ini ya. Yang menarik di sini ya, pernah kelihatan di sini bahwa AI ini mulai datang ya. Nah, tiba-tiba sekarang kalau lihat laptop Acer tuh banyak yang mulai terjangkau. Betul. Apakah ada hubungannya antara AI ya yang datang ini, apakah ini men-trigger kemampuan AI ini men-trigger jadi laptop ini jadi lebih terjangkau sekarang? Betul. Di Acer berlaku nggak seperti itu? Aku jawab dulu ya. Nah, Oke. Kalau aku sih ngelihatnya Acer itu melihat kalau misalkan market Indonesia ini punya price band tertentu yang udah ada tempatnya. Oke. Kita melihat kalau kita mau masukin AI PC itu harus di price band yang saat ini cukup banyak diminati. Oke, berarti gitu kan? dasarnya masuknya AI PC harus tetap terjangkau juga. Harus tetap terjangkau. Oke. Nah, tapi karena AI PC-nya udah mulai terjangkau, artinya ada SKU sebelumnya yang ada di situ. Yang non AI. Itu jadi ya harus lebih terjangkau lagi. Harus agak ngalah gitu kan. Secara harga. Kayak gitu jadi kan. gitu ya. Ada yang masuk di atas, jadi ini ada yang turun gitu. Betul, harganya terjangkau jadinya. Sebenarnya buat maintain price band-nya tadi sih. Oh iya. Ya kan kalau misalkan price band Indo kan paling hot kan sebenarnya 10 sampai 15 ya kalau untuk AI. Oke, untuk AI PC 10 sampai 15. Ya. Ada kan dulu kan enggak pakai AI. Ya, betul. Terus tiba-tiba masuklah AI PC ke 10 sampai 15 ya, 10 sampai 20 mungkin ya. Sebelumnya kan lebih tinggi lagi. Oh iya, di atas 15 dulu di awal di atas 15, di atas 20, kemudian yang terakhir masuk ke 10 sampai 15. Masuklah AI PC ini. Masuklah AI PC. Iya. AI PC ini enggak harus PC desktop ya. Buat kalian mengira bahwa PC itu PC desktop enggak, bukan. Definisi AI PC-nya harus harus jelas. Harus jelas. Nah, kalau menurut Acer sendiri, AI PC itu apa? AI PC sih sebenarnya definisinya cukup clear ya. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin Jagat Review juga udah sering kita bahas. Jadi AI PC dari Acer itu ya semua device yang punya kemampuan AI. Kalau di consumer notebook ada AI PC yang dibekali sama NPU ya kan, yang terakhir kita bahas juga CPU, GPU, NPU. Ada beberapa macam prosesor lah di Acer juga cukup komplit secara varian. Tapi kalau untuk gaming, AI PC gimana tuh? Ya oke. Ya seperti yang tadi juga ya, sebenarnya dari gaming juga sekarang ini kan nggak cuman hanya di kartografi yang sebelumnya kita ketemukan ya. Ya sekarang juga masuk ke salah satu teknologi dari Intel prosesor yang namanya NPU ya, Neural Processing Unit. Nah ini tentunya menjadi salah satu yang mungkin secara fitur AI ini bisa lebih terjangkau dan semua orang bisa menikmatinya gitu ya. Betul, jadi sama yang terjadi juga di gaming juga sama ya. Masuk yang punya kemampuan AI, yang tidak punya kemampuan AI mulai seperti mungkin ya pada saat yang sebelumnya juga ya Mas Tes yang saya lihat dari review Mas Tes juga bahwa sekarang nih laptop gaming juga udah bisa di bawah 10 juta juga ya. Iya. Itu makin menarik juga sih. bisa. Waktu itu kita live kan. Salah kita sama dia. Barangnya dia cuma saya. Nah, waktu itu kita live kan sampai ada yang 9 koma gitu ya. Jadi makin terjangkau aja sih. Itu yang membuat pertanyaannya muncul. Kok bisa segitu sekarang gitu. Pakai IPS 100% RGB masih di bawah 10 juta juga. Apa yang terjadi? Kalau dilihat saya AI semua gitu. Cuman kalau dari brand kita ngelihatnya kalau udah semua brand punya AI PC, maksudnya definisi yang tadi, kita harus punya pembeda. Nah, ini kan yang jadi value kan dari masing-masing brand kan. Bisa dari sisi features gitu kan, macam-macam sebenarnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari kemampuan AI ini ya, kalau dari Acer sendiri ya mungkin dari beda tipe nanti kita bahas masing-masing ya. Kemampuan AI yang seperti apa sih yang kebanyakan dicari sama konsumen? Ya kan dari Acer pasti mendetek ya, wah yang ini nih yang paling cari nih gitu. Betul. Seperti apa sih kemampuan AI seperti apa yang dicari? Kalau sebenarnya kalau aku jawab begini,
Kita kan balik lagi bukan ngomongin AI PC doang, tapi ketika kita bikin satu laptop, pasti dasarnya apa? Kebutuhan pengguna. Harus dipelajarin dulu penggunanya seperti apa jadi target market. Iya, itu ya dia. kan? Contoh di line up consumer notebook yang Swift. Swift punya target on the go, on the go users. Maka kita melihat AI feature seperti apa yang bisa bikin user happy ketika mereka on the go. Nah, salah satunya kemarin yang sering banget dibahas sama Jagat adalah di bagian kamera sama conference. Betul, itu sering dibahas. Salah satunya gitu ya. Tapi betul. semakin kesini, di mana AI PC itu semakin powerful, kan ada Copilot Plus PC juga gitu ya. Jadi semakin banyak lagi tools yang kita bisa hadirkan di Acer, khususnya kemarin kita yang di Copilot Plus PC itu ada yang namanya Acer Assist. Acer Assist. Acer Assist itu yang kemarin buat reference dokumen banyak itu loh, yang prompting. Yang seperti betul. Itu juga ya balik lagi sih sebenarnya tergantung dari kebutuhan target penggunanya. Dari situ Acer melihat, oh harus butuh ini nih, harus butuh itu. Tapi basicnya di situ. Kayaknya karena ini juga ya, karena mungkin orang-orang kalau apalagi orang Indonesia ya, sukanya tuh yang beli sekarang tapi nggak mau ketinggalan zaman. Betul, gitu bisa kan, dipakai lama. Bisa dipakai lama. Gitu Jadi ya. pertanyaannya fitur baru apa Fitur nih yang baru bisa apa? nih kalau ada AI, ada AI apa lagi dalam sini Betul, kan gitu. betul. Selalu pertanyaannya itu sih. Itu ditanyakan Iya, juga gitu. iya. Itu berlaku buat itu juga, iya. laptop high performance juga. Nah, kalau mungkin di laptop gaming agak sedikit berbeda ya, Mas Dit sama John ya. Jadi kalau tadi mungkin dari notebook consumer yang lebih ke arah lifestyle dan on the go-nya gitu ya, yang di highlight kan sebenarnya dari fiturnya ya. Nah, kalau kita ngomongin laptop gaming, high performance gaming gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak faktor juga, karena kalau kita ngomongin dari sisi AI pasti kartografis pun akan support gitu ya. Iya, betul, dari betul. another brand dan yang lainnya pasti punya. Mau Tensor Core apa itu support ya, that's betul. it. Tapi yang membedakan sebenarnya tanpa kita bisa tanpa bisa dipungkiri ya, bahwa secara built-in quality dan thermal solution gitu ya, ini menjadi salah satu yang menjadi pembeda juga, Mas Ted. Gitu. Yang tentunya dengan kita punya dari Acer Predator ya, dengan built-in quality dan the best thermal solution untuk saat ini, yang tentunya ini bisa bikin pembeda lah dari sisi AI kalau kita berbicara mengenai performance gitu, yang which is pastinya akan lebih ngebut gitu ya, dan secara performance pasti akan lebih mungkin kalau tinggi dan dibandingkan kalau gaming kan yang jelas pasti ini ya Performance. di in game sekarang udah pada pakai AI juga sih. Betul, Iya kan? betul. Mau pakai apa? XeSS, mau pakai DLSS gitu kan, ya kan. Frame generation. Iya, ya, multi frame betul, sekarang. betul. Iya. Kalau yang baru multi frame. Udah datang belum tuh? Udah Nah, datang. nanti ditunggu. ditunggu ya. Dalam Udah, waktu sneak peek. Sneak peek. Dalam waktu Oke, dekat. multi frame generation. Buat yang nggak ngerti kenapa multi frame generation, berarti lebih dari satu yang di generate. Nah, Itu makin gila banget sih. makin gila lagi pastinya. itu berarti RTX-nya udah yang kepala 50. Kalau udah multi frame generation. Siap-siap ya. Siap-siap. Itu banyak orang yang nggak sadar loh. Oh ya. Oh, saya mau RTX yang baru gitu. Iya. Tapi belum tahu kenapa gitu ya. Bukan gitu. Saya mau RTX yang baru. Tapi di sisi lain mereka bilang, saya nggak peduli sama AI. Lah situ mau RTX yang baru tujuannya apa gitu kan? Mau pakai multi frame generation. Lah itu memang ngerjainnya pakai apa kan gitu? Pakai AI. Jadi sekarang banyak fitur-fitur yang hadir karena ada AI, dan berarti ternyata benar ya itu membuat ketertarikan untuk device-device yang ya sebetulnya AI PC gitu kan. Terserah kalian mau skeptis mau apa ya, yang kalian cari sebetulnya AI PC. Sebenarnya tanpa disadari juga AI itu udah berjalan di device. Berjalan di device kan. Iya, Mungkin dia nggak ngerasa, oh apa nih, tapi mungkin ada dampaknya. Ya bisa jadi baterainya lebih awet gitu kan. Iya, baterai lebih awet pas lagi conference call betul. gitu. Kok terus nggak udah lumayan lebih cepat performance-nya Iya, gitu kan. ada apa nih, FPS gue kok tinggi gitu kan. Tapi mereka mungkin taunya ya cuma performance ya, gitu ini ya. fitur lah, Cuma ini fitur begini gitu. Iya. Karena mungkin ya mereka memperhatikan adalah ya fitur apa nih yang jadi pembeda. Padahal tanpa disadari ya memang secara performance pun pasti akan ada efek ya. Iya. Jadi sebetulnya mungkin bukan tepat bisa dibilang bahwa yang dicari itu adalah AI-nya, tapi efek samping dari AI-nya. Benefitnya. Betul. Benefit Experience-nya. Experience-nya dari adanya si AI ini. Spesial buat gaming berarti ya dipercantik lagi dengan kemampuan thermal yang lebih baik gitu ya. Betul. Oke, kita sudah paham kenapa
laptop Acer jadi banyak yang lebih terjangkau sekarang. Karena ada masuk lagi yang baru, itu yang menyenangkan ya kalau teknologi. Jadi bilang teknologi itu buat apa sih cepet-cepet? Supaya bisa lebih terjangkau. Sebenarnya konsumen yang harus happy sih. Iya, konsumen harus happy gitu. Betul. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang penting. Sekarang saya mau tahu, tolong bantuin teman-teman di sini juga nih. Nggak semua teman-teman di sini bisa hafal apa ya, bisa dibilang ya, hierarki, kasta, urutan dari laptop di Acer itu sebetulnya bagaimana? Boleh nggak? Kalau permintaannya adalah kalau saya nge-prompt nih ke kalian. Ya oke. Jadi kita pura-pura jadi ChatGPT. Ya. Tolong beritahukan pada saya kasta laptop di Acer mulai dari yang paling tinggi sama paling bawah, dan tolong sebutkan andalannya saat ini. Nah, boleh ya. Dimulai dari yang paling tinggi apa paling murah dulu? Dari atas dulu. Dari atas dulu. Oke. Mau gaming dulu atau consumer dulu? Boleh. Consumer dulu ya. Consumer dulu. Dan kalau ada yang murah, tolong sebutkan mana yang AI PC yang paling murah. Oke, boleh. Kalau ngomongin AI PC di Acer paling flagshipnya itu kita punya di line up Swift yang tadi aku bilang soal on the go users gitu ya. Dimana kalau misalkan di Swift itu juga terbagi lagi, ada Swift X yang terakhir kita review pakai RTX gitu ya. Itu juga tergolong AI PC. Kemudian ada lagi Swift 14 yang desainnya cukup minimalis dan dia sudah Copilot plus PC. Swift 14 ya. Jadi 14 inci berarti ya. 14 inci ya, Swift 14 AI. Kemudian ada lagi Swift Go untuk yang lebih on the go tapi mainstream. Ya, itu AI PC juga tuh. AI PC juga karena udah pakai Ultra gitu kan. Nanti yang kita akan datang itu ada namanya Swift Edge. Swift ujung pinggiran, pojokan. Iya, jadi filosofinya Swift Edge itu akan menjadi di Swift line up yang paling tipis. Jadi untuk yang paling tipis akan masuk ke Swift Edge kategorinya. Kalau Swift X kan powerful on the go. Iya, Swift X ya, powerful on the go ya. Kalau Swift Edge udah paling tipis ada di situ nanti. Itu gitu. kedepannya akan seperti itu. Dan Swift itu premium. Tapi ada bagiannya lagi. Kalau user yang butuh performance X. Kalau yang penting tipis, looks, compact, stylish. Nah itu ada di Edge. Itu di Edge. Nanti. Kalau mau yang lebih terjangkau ada Go. Ngomongin harga untuk di Swift Go sendiri sekarang itu start from 11 jutaan. 11 jutaan. Udah pakai Ultra. Udah pakai Core Ultra. Dan ada promo-promonya nanti kita bisa bahas gitu. Itu untuk di Swift. Atau berarti atas ya? Ya udah paling atas nih. Atasnya kok sampai 11 juta ya? Iya, ya itu tadi yang aku bilang. Atas sampai 11 juta. Jadi tanpa disadari harganya semakin turun gitu kan. Semakin menarik gitu buat konsumen. Terus di bawah Swift sebenarnya kita punya Aspire. Line up yang lebih affordable, yang lebih legendaris lah di Indo ya. Legend itu? Legend. Udah lama banget. Aspire udah sampai tahun. Makanya kalau kita ketemu sama teman, dulu pakai laptopnya pasti Acer. Iya gitu kan. Sekarang juga ada yang seperti itu. Nah, Aspire ini punya banyak varian. Dari yang paling unik kita punya Aspire Vero line up dari eco-friendly kita yang ramah lingkungan. Ya, itu yang beli yang manapun beda-beda semua itu. Beda-beda semua casesnya karena materialnya recycle. Yang paling baru dia juga udah masuk ke seri 2 Ultra. Dan secara material lebih tinggi lagi komposisi PCR-nya atau post consumer recycle. Yang paling hasil recycle-nya tuh lebih tinggi lagi persentasenya. Yang terakhir itu sampai dengan 70%. Wow. Recycle. 70%. Di chassis, keyboard dan sebagainya. Dan ada material baru yang masuk di Vero yang terbaru. Saya butuh menjelaskan dulu sebentar. Pakai barang recycle itu bukan berarti menjamin dia jadi lebih murah atau barangnya jelek. Enggak, barang recycle sejujurnya itu lebih mahal bikinnya ketimbang bikin dari baru. Bener ya? Betul. Malah lebih mahal. Karena prosesnya juga lebih panjang. Prosesnya lebih panjang gitu soalnya. Kan? Iya. Prosesnya lebih panjang, ada pemilihan material juga di situ. Dan ketika diolah lebih sulit sebenarnya dibandingkan dengan plastik ataupun metal pada umumnya. Kalau ada standar harus kekuatannya sama. Betul. Itu repot itu memang. Di Aspire Vero yang terbaru itu bukan cuma bahan plastik yang didaur ulang yang seperti seri sebelumnya. Sekarang itu ada bahan oyster. Jadi ngambil di siput-siput itu. Kita bilangnya biomaterial. Biomaterial. Itu kerang dan dengan komposisi tertentu nanti bisa kita spill lebih lanjut. Ini menjadikan Aspire Vero yang terbaru itu sudah military grade. Bisa military grade. Betul. Karena
ngambil limbah dari seafood. Jangan dibilang seafood juga. Iya, berasa Ya kan makanan. ambil sisanya dong. Berasa cumi-cumi. Ya tapi seperti itu konsepnya. Iya, tapi bukan satu hal yang buruk sih, bukan hal yang buruk. Iya, balik lagi kan yang dirasakan user adalah benefit dari produknya itu. Iya, masa gitu ngambil kan. dari batu karang di Betul. laut? Jangan dong, rusak dong terumbu karangnya. Iya, Tapi betul. dari mana? Ya dari seafood. Wah, luar biasa ya. Jadi cukup seru ketika bilang Aspire Vero ini story-nya itu semakin kesini semakin unik. Iya, semakin Gitu. tapi jangan mengira nanti kalau ada seafood terus ada pemulung lewat itu, orang Acer ya? Bukan. Pasti buat Vero nih. Bukan. Seperti itu. Bukan begitu caranya ya, Betul, bukan begitu caranya ya. betul. Soalnya kan pasti itu dipilih, dibersihkan lagi, disortir lagi, itu beda lah ya. Dan kalau ngomongin selain Aspire Vero, ngomongin AI PC nanti akan datang itu di Aspire Go. Aspire ada Go-nya. Nah, Oke. jadi kalau di Aspire itu kan selain Vero dia punya ada Aspire Lite, ya. ada Aspire 14, ada lagi kemudian Aspire Go. Nah, sebenarnya secara positioning sama-sama bisa upgradable. Itu kan kunci utamanya dari Aspire gitu ya, line up yang mainstream tapi bisa upgradable. Tapi perbedaan dari sisi performance-nya. Oke. Jadi kalau contohnya yang big core atau yang Core i5, Core i7 gitu ya, itu biasanya ada di Aspire 14. Untuk yang ada Lite-nya itu cenderung di mainstream ke bawah, i3 ke bawah. Ya, kecuali case-case tertentu kita punya special edition gitu. Nah, balik lagi ke AI PC, kita punya nantinya di Aspire Go. Oke. Jadi ini akan menjadi AI PC paling affordable yang ada di Acer. Harga berapa? Belum ada harga resminya sih, cuman Saya kasih patokan mestinya deh. Tadi 11 juta udah ada ya. berarti di bawah itu. Betul, di bawah itu. Di bawah itu gitu kan. Itu clue-nya di situ. Oke. Jadi ya balik lagi ke konsep awal tadi, kita pengen create AI PC for all. Oke. Terutama mungkin target marketnya yang budget constraint kayak misalkan pelajar, mahasiswa seperti itu. Biar mereka juga bisa coba. Bisa menikmati fungsi-fungsi AI-nya juga. Betul, pengennya saya ke arah sana. Iya. Nah, di bawah Aspire Go tentunya ada korban AI PC. ini yang jadi pembahasan awal kita ini. Korban AI PC. Ada korban AI PC. Jadi kayak i5 yang non AI gitu ya. Itu harganya semakin lebih murah. i3-nya juga lebih murah. Celeron-nya N100-nya juga lebih murah. Bahkan yang nggak pakai ultra itu juga mungkin. Betul. Karena kita di bagian mainstream ini bukan AI PC, tapi sudah ada Windows Copilot. Itu kita udah masuk juga ke generasi yang terbaru. Kalau kebetulan Intel dan dia udah masuk ke generasinya Twin Lake. Twin Lake itu yang sebelumnya Elder Lake ya namanya ya. Jadi kayak prosesornya ada N150, ada Core 3 gitu itu kan. Banyak yang salah tangkap. Dikira itu wah ini Celeron yang dulu ya. Betul. Padahal jauh banget bedanya. lompatan performance-nya. Karena generasinya juga beda 3 atau 4 generasi aku lupa. Itu dari generasi 12 ya. Itu core-nya generasi 12 yang diambil. I-core-nya generasi 12 dipakai di situ gitu. Yang lucunya kita pernah ngetes dulu. I-core-nya generasi 12 itu kalau dikumpulin itu sama kencangnya dengan Core i5 atau Core i7 generasi 8 atau 9. Ya gitu memang. Jadi itu kita dapat performa premium tapi namanya aja. Betul, gitu. Namanya aja, brandingnya aja nih yang kebetulan terkesan mainstream ya atau entry level. Walaupun memang dia pakai core baru, jadi itu lebih irit. Betul, jauh lebih irit yang di situ lebih irit. Itu membuat jadi baterai bisa lebih kecil juga kan. Betul. Jadi lebih enteng di bawah dan harganya. Yang paling penting harganya. Paling penting ujung-ujungnya gitu. Betul. Ujung-ujungnya harganya bisa lebih rendah lagi. Gitu. Meskipun dengan teknologi terkini atau prosesor terbaru. Prosesor terbaru memang. Oke. Gitu. Ada lagi nggak di? Kurang lebih itu sih kalau dari Aspire. Dari Aspire. Ada satu lagi Spin sebenarnya yang convertible. Convertible. Itu tetap ada. Nah itu dia juga masuk posisi di mana sih Spin ini jatuhnya nih? Apakah di Swift taruhnya atau di mana dia? Spin itu sebelumnya kalau di Acer itu ada 3S nyebutnya. Ada Spin, Switch sama Spin. Gimana apa? Kalau Swift itu kan yang lightweight yang ringan. Yang clamshell. Spin ini yang convertible to in one. Kalau dulu kita juga punya ada Switch yang detachable. Switch itu detachable bisa dilepas. Mulai dari 2 tahun lalu Spin ini dimasukin jadi keluarga Aspire. Gitu. Jadi Spin ini kenapa dibikin seperti itu karena sebelumnya agak flagship, sekarang kita buat lebih affordable. Nah, tapi nanti ke depannya ada Spin juga yang masuk ke Swift. Oke. Nah, jadi secara
family dia akan tetap 2, Aspire sama Swift, tapi ada varian convertible kurang lebih kayak gitu deh. Oh gitu, oke. Kirain jadinya ada Swift Spin, nggak gitu ya? Itu namanya. Oh gitu. Ketebak namanya. Swift Tapi nanti itu mungkin cerita Q3 dan sebagainya nanti, tapi secara roadmap seperti itu. kebocor. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih Kalau seperti dari Acer. Jadi semoga udah paham ya. Tapi itu dari sisi non gamingnya. Consumer notebook. Consumer notebook. Sebenarnya namanya consumer notebook ya. Bukan berarti nggak bisa dipakai main game. Betul. Udah powerful juga yang sekarang. Oh iya, yang pakai Core Ultra itu kencang-kencang soalnya tuh. Apalagi pakai yang Intel Arc ya, yang seri H pastinya. Iya, Core Ultra yang pakai Lunar Lake. Iya. Wah itu mah Wukong jalan. Wah kencang. Walaupun bilangnya prosesor yang daya tahan baterainya panjang gitu ya, tapi performance-nya juga main game bisa gitu. Merasa terancam nggak Bapak sebagai yang handling gaming? Coba kita lihat point of view yang lain. Dari sisi laptop gaming bagaimana? Oke. Jadi kalau tadi rekan saya John udah sempat jelasin ya dari sisi Aspire, sebenarnya ada satu yang ketinggalan John. Oh iya benar yang kemarin di review. Iya benar. Jadi kita punya satu segmen ya, satu SKU baru, lebih tepatnya di Aspire series family. Itu bingung sebenarnya ngurus siapa sih? Aspire 7 Pro. 7 Pro. Jadi kita sharing in the Sharing tanggal lagi kita sama loh, 6 Juni juga ya John ya. Lagi sama gitu ya. Itu fun fact gitu ya. Fun fact ya, oke. Namanya Aspire juga, tapi Aspire 7 Pro. urusannya ada di sebelah Bapak ini. Sekalian lah. Jadi sebenarnya kita multifungsi lah. Multifungsi. Bisa sharing juga ya. Aspire 7 Pro. Kalau nggak tahu itu yang mana ada reviewnya udah. Jadi memang sebenarnya buat mentargetan dan di satu segmentasi yang namanya productivity ya. Itu productivity, iya. Nah sekarang kalau kita bicara secara keseluruhan. Kalau gaming dari atas nih, sekarang ada apa aja? Jadi kalau dari gaming kita punya satu full line up yang cukup komplit untuk saat ini ya. Oh, iya. Jadi dari flagshipnya kita dari Predator Helios. Predator Helios tuh. Ya, jadi kalau kita ngomongin Helios ini kan ada Helios 18, Helios 16 gitu ya. 18 tuh berarti inci ya? Inchnya aja. Gede jadi ya? 18 dan 16. Nah, yang 21 udah nggak ada lagi ya? Dulu kan ada 21 dulu. Itu terakhir 2017 ya. Iya udah lama banget tuh ya. Jadi Predator 21X. Itu bawahnya pakai apa itu 21? Saya nggak mau mikirin bawahnya waktu itu susah banget waktu ngetesnya. Pas lihat ini apaan gede banget. Karena kata-kata kan tas berapa 16, 18 gitu kan tas. Zaman dulu 15,6 kan. 15,6. Iya, semua 15,6. Jangan salah, 21 ini layar lengkung loh. Iya, makanya bilang begini. Iya. Gitu. Itu bener bukan lebar itu, tapi melengkung gitu maksudnya. Melengkung. Harus gitu. bawa pakai koper itu. Tapi masih ingat nggak harganya berapa? Berapa? Itu harga mobil waktu itu. Iya, 100 jutaan itu. Itu pasti Sultan zaman dulu tuh. Sultan dulu. Tentunya ya. Oke, jadi di Predator ini menjadi salah satu dari sekian banyak kita punya sub family brand ya dari gaming. Nah, tentunya di 2025 ini kita banyak tipe-tipe baru ya. Oke. Jadi ya mungkin kalau tadi John dari notebook consumer ya udah menjelaskan. Nah, kalau di gaming itu sebenarnya di tahun 2025 kita masih tetap pakai Predator Helios ya, 18, Helios 16. Cuman nah ya disematkan kata-kata AI di belakangnya. Oh, karena gitu, prosesornya sekarang udah pakai NPU. Iya, DSE. Buat pembeda. HX series juga ya. Jadi nanti ya namanya adalah nanti dalam waktu dekat lah kita mulai berdatangan tuh ya. Udah mulai berdatangan. Sudah siap di pre-order gitu ya. Nah, jadi pembedanya memang ada disematkan kata-kata AI-nya. Berarti ini kunci ya, kalau ada kata-kata AI pasti ada. Berarti prosesornya nih sudah bisa kemampuan NPU. Yes, dengan HX series. Iya, dengan HX series AI. Nah, tapi bukan berarti GPU-nya nggak bisa, GPU juga bisa. Bisa juga. Nah, yang nggak kalah gokilnya sebenarnya adalah gini, kita ngomongin dari sisi flagshipnya kita ya. Kita punya satu gebrakan ya. Jadi kalau kita ngomongin mungkin lebih kepakainya ke arah kreator kali ya Mas Dev ya. Jadi kita punya di seri Helios 18 AI, kita kasih stikmik sedikit bahwa memorinya ini up to 192 GB Mas. Sebentar. 192 GB. Ya, jadi tersedia 4 slot. Nah, baru mau nanya itu. Belum itu. 192 berapa slot? 4 slot ya, DDR5 juga ya. 4 slot DDR5. Jadi itu apakah akan belum tahu tapi ya. Apa akan dijual di langsung 192? Nah, jadi kalau misalnya ini ditunggu aja. Oke. Gitu ya. Jadi kurang lebih memang ada 4 slot yang bisa di-upgrade sampai dengan 192. 192 bisa pakai apa itu ya? Bisa dipakai foya-foya. Bisa dipakai buat foya-foya. Kalau duit 192 tuh kita dulu pernah ngakalin tuh dipakai buat virtual drive.
Virtual drive. Kenceng banget itu. Karena RAM yang jadi jadi Oh drive. iya benar sih. Itu kenceng banget. Virtual drive itu dipakai buat buffer. Memori cepet banget sih. Mohon maaf ya kalau agak teknis ya. Tapi dijadiin virtual drive terus jadiin cache gitu kan. Jadi jadi cache-nya yang biasa ditaruh di dalam SSD ditaruh di situ. Wah, itu kenceng banget. Tapi mahal pasti. Mahal. Iya, mahal. Ya mahal. Oke. Ya selanjutnya oke lah ya. Jadi kalau tadi ada Helios 18 AI, Helios 16 AI gitu ya. Nanti yang baru juga di family-nya Helios Neo. Oke. Gitu ya. Neo ini berarti Neo lebih 16. terjangkau ya? Jadi mungkin lebih ke arah mainstream-nya ya. Lebih Jadi mainstream kalau kita ya. flagship, mainstream dan entry atau mungkin ya dari sisi casual gamers gitu ya. Nah ini nanti kita akan ada kedatangan satu line up baru ya. Jadi kalau mungkin Mas Ded pasti udah familiar lah ya. Kalau ngomongin Helios Neo 16, Helios Neo 16. Nah nantinya gitu ya dalam waktu dekat ini akan ada namanya Helios Neo 16S Mas Ded. S-nya ini apa? Nah dengan desain barebone yang lebih tipis. Ya jadi ketebalannya slim. itu. Nah, that's it, ya. Jadi laptop gaming dengan performa yang powerful, ya tentunya dia punya ketebalan tuh di bawah 20 mili aja. Di bawah di bawah 20 mili. Tadi di kirain bawah 2 cm. Di bawah 20 mili. Yes. Sebentar. Itu syarat ultrabook pertama bukan? Nah, 20 mili 2 ya. cm itu syarat tipis dong. Ya pokoknya 20 mili lah gitu ya. Nanti lebih tepat eksaktinya berapa nanti pasti akan lebih kaget laptop lagi. high performance di bawah dengan ketebalan di bawah 2 cm. Yes. Oke. Tapi mestinya S itu bukan slim. Apa tuh? S itu dingin. Tapi bener Helios kan dingin Oh kan? betul, Iya, kalau betul. Helios, Betul, kalau udah pasti namanya dingin. Helios, ya Pasti benar. dingin. Itu dingin. Pasti Itu semua dingin, Helios pasti dingin. Jadi S itu Iya, ya, mohon S. maaf bukan apa-apa tapi memang pengujiannya menyatakan seperti itu. Nah, Iya, betul. ini sebenarnya ada story behind-nya juga, Gimana John sama Mas Ded ya. Jadi kalau kita ngomongin Predator dan semua line up gaming kita, kita dari Acer nggak pernah main-main ya dari sisi thermal fan. Kenapa? Karena kita ngelihatnya bahwa adalah sistem pendingin itu menjadi salah satu faktor dari sekian faktor, banyak faktor yang penting. Iya, Gitu. iya, Apalagi kita ngomongin sebuah laptop gaming performance gitu ya. Nah, ini fakta yang menariknya adalah di Predator series dan khususnya secara overall gaming kita ya. Ini kita membuktikan sebenarnya ya bahwa kita punya cooling system terbaik di kelasnya. Salah satunya adalah contohnya yang kita pernah menyiksa sebuah laptop. Sebuah laptop, Oh, laptop gitu disiksa ya. Jadi disiksa 40 jam nonstop gitu ya. Jadi dia dipakai streaming. Jadi nggak dipakai buat idle aja nih ya. Oh, dipakai streaming. Nah, dipakai streaming, Oh, pakai main streaming. game. Oke. Oh, streaming main game. Main game gitu Kasian ya. yang main game nah, Iya kasihan yang main. Nah, Laptopnya selamat, orangnya belum tentu. Ada dua yang disiksa berarti laptopnya sama orangnya. tapi ganti-gantian. 40 jam ganti-gantian. Enggak orang yang sama. Oh, laptopnya digilir. Digilir. Laptopnya digilir. Di tahun Oke. 2024 ya kita berhasil memecahkan rekornya kita sendiri. Oke. Gitu ya di 2021 kita berhasil gitu ya 36 jam nonstop live streaming gitu ya. Nah, di 2024 kita memecahkan rekornya kita sendiri selama 40 jam. 40 jam. 40 jam. Dan itu mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia saat itu. Ya. Tahun ini mau jadi 48 jam. Nah, mungkin mau ditantang berapa jam nih Mas ya? Cepet lah ya. Cepet. Kan 25 kali 4 gitu. Lama 2025. Cuman pasti banyak yang tipes habis ini. Tapi ya, kalau misalnya 48 jam berarti satu weekend. Satu weekend. Iya benar. 48 jam satu week. Iya dong. Oh iya ya. Satu weekend 2 hari. Oh iya Pol benar. satu weekend Iya, satu disikat. weekend. Bus. Waduh. Siap, dare to challenge ya. Dare to challenge. Enggak apa deh, kita mulainya jangan dari jam 00, dari jam 10 malam hari Jumat misalnya, apa jam 9 malam hari Jumat gitu. Nanti saya hari Minggu malam jam Capek banget 9. pasti. Gua ngasih ide aja sih. Oke ya. Apa mau main game satu weekend full bisa kan gitu kan. Oke ya, selanjutnya ya Mas Ded. Iya, Jadi iya, kalau iya. tadi dari flagship model kita dan mainstream ada di Predator series gitu ya. Mungkin ya dari sisi untuk entry dan casual. Mungkin ini ya kalau tadi Legends-nya adalah dari sisi Aspire ya. Iya. Jadi kalau di notebook gaming dari Acer yang Legend-nya ini adalah Nitro series. Nitro series itu banyak banget yang Nitro series tuh nyebelin loh. Iya, kenapa tuh? Kalau kalian launching Nitro series terus telat ngirim ke Jagat. Waduh berisik banget itu di kolom Waduh, komentar. Mana nih gitu ya. Oh, Nitro ini mana? Nitro ini kapan? Nitro ini kapan? Aduh. Tolong geser kirim. Oke, ya. Jadi ya semakin lengkap lah ya. Jadi kita mulai dari 2024 kemarin lebih tepatnya ya. Jadi Nitro V15 yang sebelumnya memang sudah dari 2023 ya. Jadi
a long times. Iya. Ya, di tahun 2024 kita masukin satu lagi di namanya adalah Nitro V16. Jadi Nitro variannya V16. sih sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi beda inch-nya aja. Di Nitro V16 ini masuk dengan Intel prosesor HX series. Jadi sama dengan Predator yang 2024. Dan di tahun ini ya selain yang tadi saya sebutkan ya, ini juga kedatangan satu barang baru. Ya mungkin Mas Teddy juga bentar lagi akan ada muncul di reviewnya ya. Yang namanya adalah Nitro Lite. Nitro Lite ya. Tadi ada Aspire Lite, sekarang Nitro Lite. Yang seperti apa sih? Nah, ini kita juga bikin satu gebrakan gitu ya. Jadi kalau mungkin saya tanya balik ke Mas Teddy ya, gitu bahwa pernah nggak ngelihat bahwa sebuah laptop gaming ngomongin performance dengan balutan warna putih, Mas Ted? Sebentar, sejujurnya rasanya pernah. Tapi dengan balutan warna putih. Cuman pas dilihat, mari kita ini aja, kita lihat aja, kita kagumi saja. Soalnya harganya biasanya udah gak make sense. Udah gak masuk di akal harganya. Tapi ini kan Nitro ya harusnya Nitro Lite. Nanti kita review aja ya nanti. Ada pernah yang keluar dengan warna putih, tapi itu cuma buat di videoin aja, gitu, buat ngeliatin aja. Udah gitu maksudnya. Ini menarik, ini putih. Cuman harganya itu yang bukan untuk semua orang. Yang tentunya tadi kita bahasnya itu adalah dengan laptop AI harganya makin terjangkau. Nah ini kan makanya laptop AI makin terjangkau ya. Jadi penasaran sih sebetulnya. Putih ya. Putih. Dan light apakah jadi ringan? Secara dari sisi barebone ya, ini kurang lebih sekitar 1,9 aja Mas. Apa 1,9 beratnya? Beratnya 1,9 kilo. Buat patokan kalau gitu barebone laptop gaming di 16 inci apapun di bawah 2 kilo itu hitungannya enteng. 2,05 aja kita masih bisa bilang enteng. Karena yang umum kan 2,2, 2,3 gitu kan. 2,4 sampai 2,5 itu masih dibilang wajar. Bahkan 2,6, 2,7 kita masih bilang oke. Betul. 1,9. Lebih tepatnya adalah 1,95 kilo. 1,95. Ini enteng. Di bawah 2 ini enteng. Ini enteng. Ini enteng sih. Oke. Udah enteng warnanya putih. Ini ibaratnya apa? Ibaratnya apa? Nah, ini penting. Ini penting soalnya ya. Karena kalau warnanya putih keren gitu kan. Tapi yang jelek yang dulu, yang saya lihat dulu itu ya ada siapalah yang waktu itu bikin. Itu putih keren, ya kan? Tapi nggak bisa dibawa-bawa. Udah mau 4 kilo itu beratnya kalau nggak salah tuh. Gitu, bisa dibawa. Nah kalau ini kan putih gitu kan, tipis gitu kan, bisa dibawa-bawa. Siap-siap nih pasti ntar. Jadi gue rasa banyak yang pakai buat browsing di kafe, pakai laptop gaming. Betul. itu nyolok banget itu. Iya, karena biasanya kan laptop gaming ya hitam ya, kurang lebih ya. Sekarang kita buat gebrakan baru dengan masuk dengan satu laptop yang ringan gitu ya, dengan balutan warna putih. Jadi bisa gini ntar ya, gini kalau mau janjian gimana? Oh gampang kok kalau mau ketemu sama gua nanti di kafe itu lihat aja yang lagi main game pakai laptop warna putih. Beda tuh, dari jauh putih tuh. Tuh. Banyak orang yang nggak sadar loh kayak gitu penting loh sebetulnya. Tampilan itu penting. Yes. Karena kita mau mencoba sesuatu hal yang yang baru mungkin ya John ya. Gitu. Jadi kita nggak mau yang seperti itu aja. Identitas baru juga sih. Karena kita ngomongin Acer tuh ngomongin kalau kita ngomongin Acer tuh ngomongin apa ya John, dari sisi inovasi ya. Pokoknya ingat Acer, ingat inovasi. Tapi yang paling penting gebrakan baru. Yang paling penting adalah inovasinya itu dijual. Nah, itu yang penting. Bukan inovasi yang cuma dipajang. Beda dong. Beda. Batuk. Saya baik-baik saja loh. Itu sebuah kenyataan saja. Saya suka lihat inovasi, tapi lebih suka lagi lihat kalau inovasinya itu emang dijual beneran dan bermanfaat. Apalagi kalau harganya lebih terjangkau. Nih, inovasi jatuhnya di Nitro. Ya udah pasti kebeli kalau gitu harusnya ya. Itu. Jadi dari gaming ada apa lagi? Tadi udah Aspire 7 berarti kalau diturun ke bawah turun ke bawah. Terakhir yang itu yang upcomingnya Nitro V. Nitro V ya. Jadi dengan Predator pun dengan masuk dengan Nvidia RTX 50 series juga. 50 series di Predator. Berarti siap-siap lah. Siap-siap buat teman-teman. Ya, multi frame ya. Multi frame generation. Oke. Semuanya udah dijajarin ya. Semua udah tahu ya. Ada apa aja di setiap lini laptopnya Acer. Sekarang datanglah saya dengan sebuah pertanyaan yang pasti netizen pada nungguin ya. Apa tuh? Pertanyaannya, kalau sampai rusak
bagaimana nih pertanggungjawabannya Acer nih gimana nih kalau sekarang nih kalau rusak nih? Ayo gimana? Mungkin dijawab sama Konles dulu ya. Karena yang paling harganya paling mahal kan sekarang di tempatnya Konles. Paling mahal, paling tinggi belum tentu mahal loh. Betul, setuju. Tapi sebenarnya ya ada satu konsep yang berkata bahwa nggak ada barang yang mahal. Tergantung. Iya, gak ada yang barang mahal yang ada lu nggak bisa beli. Mungkin salah target market. Tapi ini benar loh, serius loh. Iya, tapi itu benar. Ngomongin Predator 21X gitu ya dengan 21 inch layar lengkung. Iya. Itu kita sold dalam waktu seminggu loh Mas. Iya, tahu. Jadi itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah kalangan sultannya banyak. Banyak kok itu, gitu, benar. Ya. Oke, jadi gimana nih masalah Acer dan pertanggungjawaban kalau terjadi kerusakan? Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Acer, ya, ini saya bagi-bagi jawabannya. Oke. Yang pertama sebenarnya saya mau highlight adalah dari sisi kita punya campaign ya John ya. Jadi starting dari 8 Januari kita punya satu campaign yang namanya adalah Worry Free Be Happy. Worry Free Be Happy. Don't worry bukan ya? Beda. Beda. Worry Free Be Happy. Gitu ya. Jadi mungkin kalau dari Worry Free Be Happy ini tentunya juga selain kita ngomongin services ya, banyak sekali penawaran-penawaran menarik juga yang kita offering gitu ya buat pelanggan setia dari Acer juga. Contohnya nih, salah satunya adalah sebelum ngomongin service ya Mas Ted Iya, oke. Mau promosi sekalian nih satu bagian dari Worry Free Be Happy nih ya. Oke. Kapan lagi ya beli laptop gaming bisa dapat handheld gaming? Oh, yang waktu itu ya. Yang kemarin di review. Kapan lagi? Nah, itu kita masuk ke satu promosi ya di Worry Free Be Happy ini Mas Ted. Saya mau nambahin kapan lagi beli laptop gaming bisa dapat konsol gaming, handheld gaming yang belum dijual. Belum privilege loh ya. Privilege loh. Nggak bisa didapat dimanapun. Kapan lagi? Itu lebih privilege lagi. Jadi laptopnya udah 15 inch, buat lebih mobile lagi ada handheld gaming juga dengan 7 inch gitu. Nah itu cuman ada di Worry Free Be Happy campaign-nya dari Acer gitu ya. Jadi ya nggak cuman buat beli laptop aja ya Mas Ted ya. Jadi termasuk monitor gaming, pembelian monitor gaming pun ada kesempatan buat teman-teman bisa dapat handheld gaming. Oh oke. Gitu ya. Ada gitu. Gampang ya John. Cuman ya hanya bikin nyalain kamera. Ada review. Yes. Oh review, review singkat. Kita nggak minta yang 5 menit 10 menit gitu ya. Oh nggak 5 menit. Oh enggak. Jadi ya review singkat is okay. Oh baru mau kirim review aja kan. Buat submissionnya. Disapit 30 menit. Iya. Udah menang gitu. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya kan. Nah paling ya dari sisi kita punya servicesnya ini kalau dari Predator pun sudah dilengkapi dengan warranty yang saya bisa bilang cukup powerful ya. Jadi selain dari performanya yang powerful ya kan dari sisi servisnya juga. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari sisi services dari Predator ini sudah 3 tahun Mas Ted ya. Oh 3 tahun ya? 3 tahun spare part, 3 tahun services dan yang gak kalah pentingnya ini juga sudah dilengkapi dengan Acer Accidental Damage Protection ya. ADP gitu ya. Jadi gak perlu ADP kalau ya. ADC Madian Sastro. Gitu. Jadi mau jatuh layarnya retak ya kan tanpa biaya 1% pun. Oke, sudah ada itu ya. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Betul kan? 2, 3. Benar kan? 1, 2, 3. 1 tahun AADP, 1. Terus 2 tahun apa tadi? Itu kalau itu Nitro ya. Ini Nitro. Predator, Predator 133. 133. Kalau Predator malah 133 ya. Oke. Nggak asik tapi nggak 123 juga. 123. Tapi lebih bagus pastinya. Positifnya. Ya tentunya ya selain dari itu juga banyak sekali ya John ya. Jadi ya International Travelers Warranty. Itu juga ada. International Travelers berapa tahun kalau untuk International Travelers Warranty? 1 tahun. Oke. Jadi berlapis ya? Iya, berlapis. Banyak sekali gitu. Iya, berlapis. Durasi juga, panjang gitu kan. Betul. Multiple tipe warranty, terus ada ADP-nya yang accidental ya. Setelah kata ya jatuh juga diberesin gitu. Terus masih ada lagi terakhir si itu international warranty juga. Dan yang kalah pentingnya adalah kalau kita biasanya ya kepepet ya. Misalnya kita punya ATM hilang. Misalnya mungkin sekarang juga udah banyak juga ya. Maksudnya transaksi tanpa kartu, tapi kita kadang-kadang butuh juga, ya kan. Nah kita mau masuk ke bank, ya kan,
yang kira-kira tuh Sabtu Minggu nggak ada yang buka. Betul. Biasanya kan ada weekend banking, Mas Ted. Oke, iya. Tapi itu di mall tertentu biasanya. Terus ramai antri. Di kita pun sama ya. Jadi ibaratnya adalah kita punya ya service center yang juga buka di saat weekend. Ya, jadi yang tentunya 365. Jadi ibaratnya adalah ketika orang lagi mendesak banget gitu ya. Nah, mereka bisa cari weekend service. Enggak usah nunggu. Iya, dan itu di service center Acer. Yes. Di service center pastinya. Iya iyalah. Pastinya. Bukan third party, bukan. Iya, betul. Aku cuma menekankan aja sih. Iya, jangan cari abang-abang lain, bukan. Nah, kalau kita ngomongin service tentang services dari Acer ini masih banyak Mas Ted. Nanti dibantu sama John ya seperti lokasi dan yang lain. Iya. Silakan. Nanti aku rencananya mau sebutin 100-100-nya sih. 100 ya. Sama nama. Oke, mari kita nanti. Jadi akan diberikan 100. Baca yang 100 poin tempat servis Acer. Kalau live kan biasa kita sebutin absen. Iya, sekarang yang sebutin satu-satu. Jadi ada di Oke, coba John, silakan John. Kalau di consumer notebook, campaign-nya juga sama worry free, be happy. juga. Tapi untuk consumer notebook kita punya itu paling best deal sekarang adalah pembelian Copilot Plus PC. Copilot Plus PC, oke. Di mana setiap pembelian Copilot Plus PC, apapun itu yang pakai prosesor Ultra, Ryzen, Qualcomm gitu ya, itu semuanya akan mendapatkan, dijamin akan mendapatkan portable monitor. Nah, dapat monitor. Monitor yang 16 inch kali 2 bisa dibuka gitu loh. Oh, yang lipat. Yang lipat. Oh, yang itu lipat. kalau harganya mungkin di marketplace bisa 5 jutaan ke atas sih. Iya. Salah satu yang saya cari-cari sebetulnya itu. Jadi setiap itu langsung klaim aja di acerid.com/portable screen, itu akan kita kirimin langsung dari Acer. Oh, wow. Nah, itu masih berjalan sampai Worry Free Be Happy selesai ya, 31 Juli ya. Juli 2025. Wow. Dan istimewanya Copilot Plus PC dari Acer itu mulai dari harga 13 jutaan aja. Oh iya. Jadi kayak 13 juta beli laptop, terus kemudian kayak beli monitor 5 juta itu gitu. otomatis Jadi dapat. ada beberapa titik yang bisa ambil langsung di tempat. Iya. Portable-nya ada, tapi beberapa titik yang lain yang harus klaim ke Acer. Nanti Acer yang kirim. Oh, tapi berarti sudah langsung include. Sudah langsung include. Oh, wow. Bahkan dijamin. bukan diundi. Bukan. Dapat. Langsung include. Dapat. Kayak dapat diskon 5 juta. Lumayan, bener kan? Jadi kayak beli laptop kita yang Copilot Plus PC anggaplah 13 juta. Dan kayak dapat potongan 5 juta. Iya. Jadi kayak 8 juta aja beli Copilot Plus PC. Udah Copilot Plus PC-nya juga udah aneh di 13 juta sebetulnya. Itu kan Gitu. banyaknya di atas 18 ya. Betul, jadi worth it banget gitu ya. Nah, tapi kalau buat yang AI PC lainnya, terutama kayak seri Swift Go yang tadi tuh yang on the go, kita juga punya promo Swift and Win. Swift and Win itu kayak kita dulu tuh ada gosok pulsa kan. Ya kan? Kalau ini gosok dapat hadiah. Oh, ambil juga di toko. Jadi gosok keluar jin. Kalau itu beda ya. Gitu beda. Tapi Swift and Win ini hadiahnya lumayan, ada limited edition sneakers dari Swift yang kita desain sebentar, juga. limited edition sneakers. Oh ya. Jadi nanti klaimnya itu dia kasih nomor sepatunya. Wah, ini repot nih sebetulnya nih. Tapi kita kasih yang sesuai size sepatunya. Oke. Jadi Acer kayak toko sepatu demi melayani konsumen. Dapat size yang terbaik. Betul, balik lagi sih kayak tadi kita di awal, experience. Hati-hati, ntar lagi kita review sepatu Acer nih. Gitu itu yang kita udah ada review sepatu bukan? Tahu kan kita ada review sepatu ya. Jangan kita review sepatu Acer ntar lagi. Itu hadiah paling tingginya. Hadiah kedua ada lagi printer. Ada lagi cashback 500, ada lagi gun charger yang 65 watt. Gun charger. Jadi setiap pembelian Swift yang Core Ultra itu akan scratch kuponnya namanya Swift and Win, dan itu bisa langsung ambil hadiah di toko kecuali sepatu. Sepatu kita kirim karena ya susah kita naruh sepatu di toko gitu ya. Yang apa gitu. kalau size aneh ya, yang 48 gitu. Nah, itu mungkin gak nemu tuh. Kita udah mention sih itu rentang size-nya berapa yang available, yang bisa diklaim. Oke. Jadi kita langsung bilang kalau nggak salah 37, pokoknya lumayan sih buat kaki orang Indo ya. Iya, 37 sampai 44 atau 45 biasanya. Ya, jadi ini untuk pertama kalinya Acer ketika kita bikin promo itu mikirin kaki orang. Berapa yang harus kita beli ya? Apa hubungannya gitu kan Acer dengan kaki orang sebentar gitu kan. Tapi balik lagi kan tadi kalau ngomongin kita bikin laptop kan memikirkan bagaimana orang itu pakai laptopnya. Oke. AI features juga dibikin seperti itu. Terus sekarang promonya. Promonya Juga. Pokoknya jangan sampai promonya ini
nggak kepake. Jadi gini ya, coba ya kalian dengarkan ya. Yang bikin laptop aja mikirin sepatu. Jadi kalau Jagat yang review laptop terus nge-review sepatu, bener dong. Ya, itu dia. gitu. Oke. Dan di samping itu ya masih banyak warranty promo juga di Acer untuk Swift. Ada update juga, kita promo warranty sampai dengan 330. Itu gimana? Berarti 133 ya kalau tadi Predator Helios ya. 1 ADP, 3 tahun spare part dan 3 tahun service. Oke. Untuk yang Aspire tetap ngikutin yang basic ya. Kita 3 tahun service, 1 tahun spare part. Oke. Kecuali Vero kita ada accidental damage protection juga. Oh, Vero 131 jadinya. 131. Asik-asik aja beli standar sendiri penamaan. Tapi kurang lebih kayak gitu. Iya. Tapi selain dari notebook, kita juga di promo yang sama ada monitor juga. Iya. Monitor itu ada free arm. Yang Excel-nya itu loh. Oke. Balik lagi, kita memikirkan apa yang user butuhkan. Beli monitor, kasih armnya kan udah enak banget kan. Ya itu kan beli monitor, lah gue gak punya tempatnya. Betul. Ini dia. Kan sudah jangan ngadi-ngadi deh. Dapat monitor gak ada tempatnya bingung. Nah ini kita kasih nih solusinya nih. Gitu. Ada Jadi asik banget armnya, ada lengannya di situ. Gitu. Nah, udah sampai situ. Ini jadi nggak mau bacain 100 Oke, titik. terus. Gak usah baca solusinya. Ada gini, jadi kalau misalnya ada masalah, ada kerusakan, itu dibetulnya di mana aja bisa. Itu banyak yang mempertanyakan juga masih kayak gitu ya. Jadi Acer itu punya di hampir seluruh provinsi kecuali Papua Pegunungan. Oke, kecuali Papua Pegunungan. Oke. Kita punya service center yang bisa dijangkau oleh konsumen. Oke. Nah, cuman titiknya di mana? Nanti teman-teman bisa masuk ke acerradi.com/service center. Oke, itu service center. Itu ada petanya ya? Ada petanya, ada bisa dipilih provinsinya aja, ada di mana aja gitu. Itu bisa ada di sana semua. Intinya Mas Ded, dari 38 provinsi di Indonesia, kita sudah ada di 36 provinsi. Oh, jadi dari 38 provinsi ada di 36 dan totalnya ada 100. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Jadi spesifiknya bisa dicek. Soalnya nambah terus. Ya, soalnya satu provinsi kan juga banyak ya, kabupatennya juga bisa jauh-jauh gitu kan. Tapi paling enggak di satu wilayah yang sama tuh masih ada gitu kan dia. Kecuali tadi Papua Pegunungan. Iya, Papua Pegunungan. Belum kita lihat sih. Lumayan kecuali nanti mungkin tiba-tiba ada komunitas Acer di sana, wah kita pasti bangun di sana. Balik lagi, experience pengguna nomor 1. Oke, experience pengguna ya. Dan itu nggak cuma experience pakai, tapi experience kalau ada masalahnya juga. Betul sekali. Iya. Itu sebabnya kan ada ADP, ada garansi yang diperpanjang sampai 3 tahun gitu kan, sampai ada international warranty buat yang traveling juga. Oke. Tadi kan kalau bicara soal garansi udah sampai 3 tahun ya. Tapi kan brand lain juga rata-rata ada lah yang nyampe 3 tahun. Jangan salah. Kenapa? Sekarang kita ada promo lagi. Kenapa? 3 tahun plus. Plus apa nih? 90 hari. Jadi biar kelihatan banyak. 3 tahun 3 bulan. 3 bulan. Kalau paling enggak dari yang kita review selama ini berarti ini laptop dengan garansi terpanjang. Betul. Paling enggak dari yang kita review ya. Betul. Dengan tahu kalau tiba-tiba ada yang bikin di bagian bisnis, ada yang bikin sampai 4 tahun. Betul. Tapi belum nemu yang by default dikasihnya lebih dari 3 tahun. Dan jangan salah loh, 3 bulannya plus 3 bulannya ini spare part plus service. Iya, betul. Oh, jadi lengkap. Services aja loh. Betul. Kita terang-terangan ya kan. Ada cara khususnya atau gimana? Cara khusus John, silakan. Tinggal registrasi aja. Jadi kalau di toko itu udah ada scan QR-nya, nanti diarahkan sama promoter kita sih. Untuk registrasikan device-nya. Kalau belinya online, ada petunjuknya juga di kartu garansi. Ada kartu garansi. Oh, di kartu garansinya ada. Betul, ada. Jadi nanti dapatkan tambahan 3 bulan. Betul, ada informasinya di situ. 3 tahun 3 bulan. Jadi tadi kodenya 330 strip 3. Jadi kita di depan loh. 1/33 plus 3 plus 3 lagi. Rumit banget tuh. Tapi ini 3 tahun jadi. Tapi ada saran sih sebetulnya. Mungkin mau menyediakan satu bonus spesial ya di dalam paket penjualan, terutama yang 3 tahun ini. Mungkin mau bonus bingkai. Jadi warrantinya bisa dibingkai. Karena kalau enggak, kalau dia hilang pasti lupa deh orang tuh. Ini kemarin belinya kapan? Ya 3 tahun lebih loh. 3 tahun lebih kan sampai lupa di kapan belinya. Atau ada cara untuk ngecek online? Ada. Jadi nggak perlu ya? Berarti nggak perlu dibingkai. Kan di laptop caranya? itu ada serial numbernya kan. Unik kan setiap device. Itu masuk aja ke websitenya Acer Service tadi. Tinggal masukin, nanti kelihatan masih berlaku apa enggak, berapa lama.
dan mengcover apa itu. Dan kalau buat nggak mau kalian ribet bisa lihat juga, tuh. bisa telepon John. Oh iya benar. Gitu ya. Telepon juga bisa. Telepon juga bisa. 1500 155. Jadi Gampang telepon banget. langsung tanya, Yes. bro, laptop gua Bisa berapa? kapan habis garansinya gitu ya? Cuma itu aja loh ya. Di 1500 155. Iya, Even iya, kita iya. juga bisa melakukan yang namanya tuh extended warranty di situ. Iya, diperpanjang lagi. Iya, diperpanjang. Jadi ibaratnya masih insecure nih ya. Wah, 3 tahun sebenarnya udah Iya. udah lama juga ya, udah panjang ya. Mau tambah lagi ada. Bisa nambah berapa lagi? Bisa. Nah, pilihannya nanti penasaran nih Mas Ted. 1500 155. Oke, langsung aja 155. Iya. Ini soalnya kalau buat biasanya setiap opsi laptop beda-beda nih. extended warranty. Iya, iya. Betul. OTW perpanjang 10 tahun. Tapi buat yang Nanti ini kita ya, nggak jual-jualan 10 tahun. tapi ini buat yang mau dipakai buat anaknya kuliah sih penting loh. Betul. Penting. Setuju. Karena tadi 3 tahun 3 bulannya udah cakep gitu ya. Apalagi kalau bisa extended lagi gitu Yes. kan. Iya. Kan orang tuanya aman ya, beli sekali ya paling nggak konyol-konyol amat Betul, lah rusaknya betul. gitu. Ya, Gitu. ya, ya. Oke, sip. Berarti aman dong. Aman, Ya, aman. ya, servis ada di mana-mana, Betul. garansi juga panjang, Ya. bahkan bisa diperpanjang Diperpanjang Yes. lagi. dengan 2 cara tadi, dengan gosok-gosok, Iya. gosok-gosok bisa perpanjang Masuk. atau telepon. Telepon. Ya, itu bisa diperpanjang gitu garansi. Jadi ya aman lah ya. Ya. Betul. Iya pasti aman. Jadi oke lah kita simpulkan laptop sekarang itu jadinya seperti kita bahas tadi dia jadi lebih terjangkau Lebih terjangkau. karena masuknya teknologi yang baru ini Betul. justru ya. Menguntungkan konsumen sih. Menguntungkan konsumen. Jadi Ya. nggak usah terlalu kesal amat lihat IPC apa sih IPC. Oh, itu yang membuat semua harga jadi lebih terjangkau. Iya. Sebetulnya. Ambil positifnya aja. Ambil positifnya. Jadi lebih terjangkau Iya. sekarang gitu. Betul. Dan tadi kita udah bahas juga ya berapa Stack up. ya ada apa aja di Acer ya buat kalian yang pengen tahu yang itu dimundurin aja tadi kalau kelewat ya. Entah kenapa mungkin kalian skip nontonnya ya. Ada tuh dibahas semua tuh kalau pengen tahu Acer itu laptopnya apa aja tahun 2025 tuh Ya. sampai kebocoran-bocoran tadi juga sudah ada gitu kan. Iya, Sama iya. tadi warrantinya penting loh sebetulnya banyak yang Betul. nanya gimana sih Iya. cara ngurus ini gimana cara ini apa benar warrantinya seperti ini. Ya, ya. Itu banyak yang nanya. Jadi ya baguslah sudah dibuka belak-belakan di sini. Oh cuman satu ada ketinggalan tadi Apa soal tuh? warranty. Di bawah Acer kan ada label tuh. Yang label Di bawah biasanya laptop. kalau misalkan mau upgrade mau apa. Iya iya. Biasanya ada tulisan stiker void. Iya, iya. Warranty Warranty void. void ya. Itu jangan khawatir kalau di Indonesia itu bebas. Jadi kalau mau upgrade sendiri bisa. Bisa. Oh. Selama ada selama ya. Selama Aktivitas upgrade usernya itu tidak menyebabkan kerusakan. Oke, Jadi bukan, kalau misalkan iya. kalian udah biasa buka atau upgrade memori, ya mau upgrade sendiri ya it's bisa okay. ya. Oh, jadi It's okay. stiker void itu datang dari Iya. sana, bukan Dari global. dari global, bukan berlaku di sini. Betul. Oh, oke. Betul. Ya, catat ya. Asalkan tadi note saya Iya. tidak terjadi kerusakan. Ini luar biasa bocorannya sih. Oke lah kalau gitu. Terima kasih buat info-infonya yang udah detail banget dan semoga kalian semua terbantu dengan video kali ini. See ya.